Halo Esther, jumpa lagi bersama gue Andika Nanda Surya dan gue adalah seorang product designer di Digital Amuba. So, it's been a while gue nggak bikin konten, mungkin sekitar hampir 2 bulan. Dan ya karena ada beberapa hal yang cukup menyita waktu gue, dan akhirnya sekarang gue sempet untuk bikin konten lagi dan mungkin sudah gue jadwalin. Dan semoga gue bisa ngasih banyak tips-tips dan sharing-sharing tentang product design dan juga UI UX. So, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat komponen inputs di dalam sebuah desain sistem. So, kita akan langsung masuk ke Figma-nya. Let's go. Oke, seperti biasa, gue akan bikin komponen inputs dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Figma. Cukup simple, yaitu auto layout dan juga components. Jadi, gue akan pakai auto layout yang terbaru, versi 4, sejak Figma Config 2022 tahun ini. Dan juga gue akan menggunakan fitur komponen juga. Dan untuk kalian mungkin yang belum tahu apa itu auto layout, bagaimana cara makainya, seperti apa, atau mungkin komponen dan cara makai juga, kalian bisa cek video di link di atas. Kebetulan gue udah bikin juga tutorialnya dan kalian bisa coba-coba di sana. Oke, kita akan langsung masuk dan seperti biasa gue akan bikin start dari blank canvas. Oke. Jadi kita pertama akan bikin placeholder-nya dulu, input placeholder. Oke. Ini ukuran 12. Dan ukurannya 14. Dan untuk line height-nya gue atur, kenapa gue pakai 14? Untuk teman-teman yang udah nonton yang desain sistem untuk tipografi, kalian mungkin tahu reasonnya apa, tapi yang pasti gue pakai 14 karena untuk penggunaan di mobile. Kalau untuk penggunaan di website biasanya itu 16, around segitu gitu. Kalau di mobile biasanya 14 atau 12, tergantung depends dari struktur tipografi yang kalian punya gitu ya. Jadi gue akan line height-nya akan gue kali 1,5, lalu gue kurang dengan 4. Kenapa? Kalau pakai 1,5 itu biasanya punya line height yang memang kesesuaiannya untuk paragraf, dan gue pengen dia agak sedikit lebih tipis lagi height-nya, line height-nya. Jadi gue pakai font size dikali 1,5, gue kurang dengan 4. Oke, ini gue tulis input placeholder. Ini gue bikin medium, sip. Setelah itu gue akan masukkan icon. Nah, kalau icon kalian bisa ngambil dari resource community di Figma, apa aja ya, bebas. Nih, kebetulan ini gue juga ngambil. Nah, oke aja yang pakai yang ini. Kita coba pakai local komponen. Nah, ini dia. Ini ukurannya mungkin gue kurangin jadi 18. Right. Nah, untuk warnanya gue harus sesuaiin dulu untuk default ya, untuk state default. Cukup nih. Lalu gue akan bikin iconnya ada di kanan juga, jadi ada kiri kanan. Kenapa? Nanti akan gue kasih tahu. Setelah itu kita udah bikin input placeholdernya, icon kiri kanan. Kalau udah, kita seleksi semuanya. Setelah itu kita shift A untuk melakukan auto layout. Nah, space between itemnya harus kalian atur. Kalau gue di sini pakai 8. Tergantung dari spacing system yang kalian punya gitu ya. Tapi gue karena terbiasa pakai 4 grid system, gue biasa pakai 4,8. Dan di sini gue pakai 8. Terus kalau udah, jangan lupa ini kan belum responsif actually, jadi ini harus kalian bikin responsif dulu. Caranya gimana? Input placeholdernya kalian direct select dengan menahan komen atau control, lalu seleksi input placeholdernya, lalu kita atur resizingnya dari hak konten menjadi fill container. So dia akan responsif tuh. Kalau udah, sekarang kita kasih padding horizontal dan vertikal. Gue kasih 8 dan juga 4. Nah, ini kan langsung ke bawah tuh, soalnya ini fixed size ya. Gue bisa atur aja juga. Nah, kayaknya gue gedean lagi menjadi 6. Habis itu gue kasih fillnya putih aja. Terus gue kasih ini ya, corner radius di 8.
Habis itu gue kasih stroke-nya juga nggak yang tebal-tebal banget, segini cukup. Nah setelah itu gue bungkus pakai frame. Ini gue tulis menjadi input master. Jadi yang akan kita buat ini adalah komponen master dari sebuah input. Nah ini udah jadi sebenarnya untuk inputnya aja. Jadi ini gue sebut, ini kita rename dulu ya. Gue sebut ini sebenarnya adalah input field gitu. Nah setelah itu kita akan bikin label dan juga helper textnya. Cara gimana? Simple. Kita bikin dulu nih helper text. Untuk fontnya gue bikin dia pakai 12 atau nggak 10 ya. Sebenarnya menyesuaikan aja sih ini. Tapi gue lebih suka pakai 12. Ini kita sesuaikan juga 12 kali 1,5. Oke, kita kurang dengan 4. Setelah itu ini duplicate aja, Command D atau Ctrl D, kita pindah ke atas, kita rubah ini jadi 14. Terus line headnya jadi 17. Ini kita rubah jadi input label. Label input. Oke, hypertextnya warnanya kita sesuaikan lagi. Ini ya. Terus label inputnya kita bikin dia jadi semi bold. Terus warnanya jangan hitam-hitam banget. Sini cukup. Sip. Kalau udah, ini udah semua, kita seleksi semuanya. Setelah itu kita Shift A. Nah, spacing between itemnya bisa kita atur nih. Mungkin gue pakai 4 cukup kali ya. Kalau nggak 4 mungkin 4. Nah, spacingnya udah kita atur. Sekarang nih kita seleksi dulu si frame 1 ini, kita rubah namanya jadi input. Terus kalau udah masih dalam keadaan terseleksi, kita enter sekali. Oke, lalu kita atur resizingnya, horizontal resizingnya menjadi fill container. Nah, kenapa? Biar nanti dia bisa responsif gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah sih. Sekarang kita akan rubah ini menjadi sebuah komponen untuk menjadi master komponen. Oke, dengan cara ya kita masih dalam keadaan terseleksi, kalian bisa ke atas tuh ada create komponen atau klik kanan create komponen di sini ya. Oke, lalu mungkin harus gue rubah nih namanya jadi .input /master. Nah, kenapa gue bikin gini? Jadi biar nanti kalau teman-teman terbiasa memakai komponen master itu ditaruh titik di depannya, biar saat nanti teman-teman nge-publish komponennya di desain sistemnya, itu komponen masternya nggak keikut. Dia cuman ada di lokal doang, nggak ke-publish menjadi sebuah library ya, gitu. Terus gue tandain pakai /master biar masuk ke dalam ke sistem slotting atau foldering di Figma. Nanti akan gue kasih lihat. Oke, kalau udah sebenarnya nih master komponen udah selesai. Sekarang kita akan bikin variance. Kita bikin variance. Oke, ini mungkin rada panjang, segini cukup. Lalu gue akan bikin ini namanya input variance. Oke, setelah udah, coba kita cari komponennya ada nggak di local komponen sandbox inputs. Nah ini teman-teman nih, apa yang gue maksud slot atau foldering itu kayak gini nih. Jadi saat kalian cari komponennya itu ada di sandbox itu nama page-nya ya, kalian bisa lihat ya, sandbox itu sama. Terus dia tuh ada folder lagi namanya input. Di dalam input baru ada komponennya. Itu gunanya kalian pakai slash di dalam sebuah naming komponen gitu ya. Jadi akan lebih rapih gitu. Termasuk icon kalau nanti kalian udah bikin jadi komponen, kalian bisa atur itu pakai slotting atau foldering juga gitu. Oke, kalau udah kita panggil komponen master dari input sini. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin varian apa aja. Yang akan kita buat tuh adalah pertama ada default, lalu ada focus. Ini
state dimana kita waktu mau ngetik di sebuah input dia tuh ada border yang nyala gitu di sekelilingnya. Lalu di sini kita ada field, kondisi dia sudah terisi. Lalu ada disable. Tuh, cukup kali ya? Ya cukup. Oh sorry. Ada error. Nih lupa, ini penting padahal. Oke, kalau udah kita akan duplikat satu-satu untuk setiap state ya. Field, error, disable. Nah, ini biar kelihatan informasinya. Gua atur lagi. Oke, kalau udah default let it be kayak gitu aja. Sekarang kita akan rubah fokusnya. Jadi cara ngefokus gimana? Caranya adalah kita seleksi dulu input field di dalam komponen master ini. Setelah itu kita rubah stroke-nya. Ini kan rubah, gue kan pakai warna ungu. Nah, terus gue rubah jadi outside, terus gitu 2. Oke. Terus input placeholder-nya gue rubah warnanya jadi jadi ini. Jadi lebih kelihatan, lebih emphasize lagi. Terus ini ceritanya gini ya. Ceritanya lagi ngetik gitu. Nah, kayak gini. Terus setelah itu fieldnya gue rubah. Ini field cukup gampang, kita tinggal rubah ininya aja. Input placeholder-nya. Ini kita rubah jadi field. Oke. Error sama, kita pilih input field-nya, stroke-nya kita rubah jadi warna merah. Nah, gini. Terus ini iconnya juga kita rubah, dan juga helper text kita rubah merah. Ini ya. Terus disable cukup gampang, kita pilih si input field dan juga helper text, dan di layer kita rubah dia jadi 30%. Kayaknya kebablasan nih 40%. Oke. Nah, ini jadi disable state-nya. Oke. Sekarang apa yang kita lakuin? Sabar. Sekarang kita harus atur dulu nih, ada yang kita lupa nih, pengaturan di master komponen. Jadi master komponen ini kan kalian bisa lihat ya, itu ada icon kiri kanan, ada label input helper text. Gimana kalau misalnya kalian nanti nggak butuh icon, nggak butuh helper text, nggak butuh icon ke sebelah kanan ya, terus kalian nggak butuh helper text, gimana cara ngilanginnya? Nah, master komponen ya kita atur. Ini enaknya pakai master komponen. Kalau kita nggak pakai master komponen, tadi kan kita skip ada satu step tuh untuk bikin boolean property-nya. Nah, kita harus ngedit 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Ini baru input. Kalau misalkan nanti ternyata ada text field, ada apa, dengan berbagai macam state yang tergantung dari produk atau project yang lagi kalian kerjain, it will takes time bro, really. So kita balik lagi, kita ke master komponen. Sekarang kita pilih iconnya dulu, icon kiri dulu. Oke, kita pilih icon kiri dulu, pastiin icon yang terpilih ya. Setelah itu kita ke panel sebelah kanan tuh ada layer. Nah, terus nanti ada sebuah handler kecil. Kalau kalian hover tuh dia akan ngasih tahu bahwa itu adalah apply boolean property. Kalian klik aja, terus kalian kasih nama. Icon left. Left. Nah, sekarang sama nih untuk yang kanan juga sama. Kita ke layer, create property, icon right. Terus sekarang input placeholder ya, ini not necessary tetapi nice to have lah. Kita pilih input placeholdernya, kita pilih yang kontennya nih, konten. Hup. Ini jadi input text. Gitu ya. Terus ini kenapa nggak kita boolean property juga? Inputs kalau nggak ada tulis teksnya ya nggak akan jadi inputs gitu. So gitu. Itu alasannya, cukup simpel. Udah nih, icon left, icon right udah, kita bikin boolean property-nya. Sekarang nih helper text. Helper text gimana? Kita pilih, seleksi langsung, command klik atau control klik untuk direct selection.
Lalu kita cari layer. Nah, kita apply boolean property-nya. Kita tulis helper text. Terus label input juga sama. Di sini label input. Nah, udah. Nah, sekarang nih impact-nya apa nih ke komponen yang ada di komponen-komponen instance komponennya. Efeknya adalah kalian bisa ilangin labelnya, kalian ilangin helper text-nya. Kalian mau pakai yang kanan doang, kiri doang, kan bisa icon right-nya kalian offin kayak gini. Dan itu akan lebih simpel gitu ya. Terus ini ada input placeholder, kan bisa rubah jadi your email sih ya, jadi lebih gampang. Dan ini juga applied ke yang lainnya juga gitu. Nanti akan gue kasih lihat best practice-nya seperti apa. Oke, ini kita udah punya nih. Sekarang nih, apakah bisa langsung kita pakai? Enggak dong. Ini masih jadi instance dari master komponennya. Kita harus bikin dia menjadi main komponen gitu, menjadi komponen baru. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa pakai plugin. Sebenarnya nggak usah pakai plugin sih. Ini kalian cukup bikin frame atau bikin auto layoutnya aja. Tapi gue kasih case kalau misalkan nanti ada banyak komponennya, gimana cara kita bisa bikin auto layoutnya? Karena auto layout hanya bisa dengan cara shift A doang gitu. Nah, caranya adalah kalian seleksi semuanya. Kalian bisa shift I atau kalian ke tombol ke bagian resources. Gue shift I ya. Terus kalian bisa bisa pergi ke plugins. Terus kalian tulis nih batch auto layout. Nah, kalau udah kalian run. Setelah itu dia akan muncul pop up kayak gini. Nah, pilih horizontalnya tuh yang di tengah, vertikal juga di tengah. Gapnya biarin 0, paddingnya 0, directionnya bebas, tapi udah ngikut default aja. Habis itu kita insert auto layout to selection. Dan dia akan membuat auto layout. Nah, ini kayak ada kepotong-kepotong nih, ya kan? Karena auto layoutnya itu clip kontennya aktif. Nah, ini kita uncheck aja. Nah, udah jadi belum? Kita rubah dulu namanya. Oke, rubah namanya gampang. Kita bisa bulk rename dengan cara Command R atau Control R. Terus kita tulis state sama dengan. Nah, state-nya sama dengan apa? Sama dengan ini nih yang di kiri nih, default, focus, field, error, disable. Yang paling atas kan kita maunya dia menjadi default ya. Saya default. Yang bawahnya ini kita menjadi focus. Terus ini field. Terus ini ada error. Dan paling bawah ada disable. Oke. Nah, namanya udah sesuai. Sekarang kita rubah dia menjadi komponen. Cari gimana? Caranya adalah kalian bisa klik arrow button yang ada di pilihan komponen. Terus kita bikin komponen, create komponen set. Nah, ini kebetulan ini ya. Oke, nah ini namanya masih komponen 1 nih. Sekarang kita rubah menjadi input. Oke. Nah, sekarang nih kita coba panggil. Kita coba ya. Kita ke komponen, tulis input. Nah, terus kita rubah state-nya. Nah, ini kan ceritanya kita mau bikin sebuah form ya. Kita pakai Android small, taruh di sini. Sebuah form nih. Nah, coba nih kita gedein kecilin. Nah, dia masih belum responsif. Oke, berarti ada yang harus kita sesuaikan lagi. Oke, yang harus kita sesuaikan adalah kita seleksi dulu main komponen inputsnya. Habis itu kita enter sekali. Oke. Kalau udah, kita enter sekali lagi. Nah, kalian bisa ke resizing, lalu fill container. Nah, sekarang kita coba di sampel kita. Nah, udah kan ya, ini udah responsif nih. Oke, sekarang nih kita mau
ilangin helper text-nya sama icon sebelah kirinya, icon left-nya. Cara gimana? Caranya kalian enter sekali dulu, terus kalian icon left-nya kalian offin, helper text-nya kalian offin. Terus ini kita ganti jadi your@email.com. Terus label inputnya kita ganti jadi email. Terus kita bikin password, misalkan password ininya. Terus ini bisa langsung kalian ganti jadi error gitu. Terus kalian mau munculin hypertext-nya, tinggal munculin aja. Misalnya ini, please check your password again. Nah, kayak gitu. Jadi oke, ini sebenarnya udah jadi. Kalian udah bisa, udah punya komponen input yang cukup simpel, dan ini sebenarnya kepake banget di project ataupun produk yang mungkin kalian lagi bikin atau bangun ya. Dan mungkin itu dulu. Gue akan kasih tutorial filenya di description, so check it out. Dan thank you banget udah nonton, dan semoga informasi ini bisa membantu kalian, menambah ilmu kalian. Dan jangan lupa subscribe dan juga like video ini, ataupun share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang belajar juga. So thank you and see you in the next video. Bye hipster.